ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا وعقد الإبهام في الثالثة والشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني tamam 30. Dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kita adalah umat yang ummi. Tidak bisa menulis, tidak bisa menghitung. Bulan itu begini, begini, begini. Dan bulan itu begini, begini. Artinya bulan itu terkadang 29 hari, terkadang 30 hari. Iya. Nah ini Pak, hadis yang dijadikan dalil oleh mereka yang membolehkan pakai hisab. Karena kata mereka begini, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kita ini umat yang ummiyah, yang tidak bisa menulis dan tidak bisa apa? Menghitung. Kata mereka, berarti Rasulullah SAW tidak menggunakan hisab itu ilatnya karena Rasulullah waktu itu tidak bisa apa? Menghitung. Dan kebanyakan para sahabat pun tidak bisa apa? Menghitung. Dan ini ilatnya kata mereka. Sedangkan kaidah mengatakan apa? Al-hukmu yaduru ma'a ilatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berkutat pada ilatnya. Kalau ilatnya ada, hukum ada. Kalau ilatnya tidak ada, hukum tidak ada. Adapun di zaman sekarang, hampir semua orang bisa menghitung. Kata mereka begitu. Iya. Sehingga pada waktu itu, ini menunjukkan, kalau kita memakai hisab pun gak apa-apa. Kenapa? Karena dahulu Nabi melihat hilal itu, karena mereka ummi. Adapun sekarang, ya, di zaman sudah canggih. Pelajaran matematika di mana-mana, kata mereka. Iya. Namun, akhirnya kita bantah pendapat ini dengan perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Di mana Syekhul Islam Ibn Taimiyah menjelaskan makna ummi. Apa yang dimaksud dengan ummi? Iya. Beliau berkata, ketika menjelaskan makna ummi, hadhil ummiyah ma huwa muharramun wa minha ma huwa makruhun wa minha ma huwa naqsun wa tarkul afdal. Kata-kata ummi, ya, ada yang hukumnya sampai haram, ada yang hukumnya makruh, ada yang kekurangan, dan ada juga yang sifatnya meninggalkan yang paling utama. Faman lam yaqra al-Fatihah aw lam yaqra syai'an min al-Qur'an tusammi al-fuqaha fi bab shalah ummiyan. Orang yang tidak bisa baca Al-Qur'an, para fuqaha menyebutnya sebagai ummi. Orang yang tidak bisa baca Al-Quran, para fuqaha menyebutnya apa? Ummi. Atau dia tidak hafal Al-Fatihah sama sekali. Maka orangnya disebut apa? Ummi. Ya. Fahadhil ummiyah minha ma huwa tarku wajibin yu'aqabu rajul alaihi idza qadara ala ta'allum fatarakahu. Nah, ummiyah ini, Pak, ada yang berbentuk meninggalkan kewajiban. Apabila ia meninggalkan kewajiban, dia berhak untuk diberikan sanksi jika dia mampu untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Wa minha ma huwa madhmum. Di antara ummiyah pun ada yang tercela. Kalladzi wasafahu Allahu azza wa jalla an ahli kitab. Seperti yang Allah sifati tentang ahli kitab. Wa minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitaba illa amani wa inhum illa yadhunnun. Di antara mereka ada yang ummi, tidak mengetahui Alkitab kecuali sebatas angan-angan. Dan sesungguhnya mereka hanyalah menduga-duga belaka. Fahadhi sifatun man la yafqah kalam Allah. Ini sifat orang yang tidak paham tentang firman Allah.
Walaupun dia bisa baca tapi tidak faham, tetap disebut apa? Ummiyah. Dan ini ummiyah yang tercela karena dia tidak berusaha untuk memahaminya. Ya. Ya kata Islam saudaraku seiman. Wa minha ma huwal afdal al-akmal. Dan di antara ummiyah itu ada yang lebih utama dan lebih sempurna. Ya. Kalladzi la yaqra' minal Qur'an ila ba'dah wa la yafham minhu ila ma yata'allaq bih wa la yafham minasy syari'ah ila miqdarul wajib alaih. Seperti misalnya orang yang tidak bisa membaca Al-Quran kecuali sebagian, tidak hafal Al-Quran kecuali sebagiannya saja, dan tidak faham darinya kecuali yang berhubungan dengannya saja, dan tidak memahami dari syariat kecuali yang wajib saja. Fahada aidan yuqalu lahu ummi. Maka orang seperti ini pun disebut ummi. Ya. Wa ghairuhum mimman utiyal Qur'an ilman wa amalan afdal minhu wa akmal. Nah, selain dia yang memang diberikan oleh Allah ilmu tentang Al-Quran dan mampu untuk mengamalkannya, tentu lebih utama. Ya. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Fahadhil umur mumayyizah lisyakhs 'anil umur allati hiya fadail wa kamal. Ini dia perkara-perkara yang membedakan seseorang itu dari perkara-perkara yang termasuk keutamaan dan kesempurnaan, kata beliau. Ya. Sampai kemudian beliau membahas hadis ini. Yaitu Rasulullah bersabda, "Inna ummatun ummiyah." Falamma qarana dzalika biqaulihi asy-syahr wa thalathun. Ya. Ketika Nabi SAW bersabda, bulan itu 30 hari dan terkadang 29 hari. Bayyana anna al-murad bihi inna la nahtaju fi amril hilal ila kitabin wala hisab. Seakan Rasulullah SAW berkata, kita dalam menentukan hilal gak butuh tulisan, tidak butuh hitungan. Ya. Idhu wataratan kadzalik wataratan kadzalik. Kenapa? Karena bulan itu terkadang 30, terkadang 29. Ya. Wal fariq bainahuma wa ru'yah. Dan pembedanya adalah satu, yaitu melihat hilal. Laisa bainahuma farqun akhar. Wa dhahara bidzalik, tampak dari sini kata beliau, annal ummiyah al-madhkurah huna sifatu madhin wa kamal. Bahwa ummiyah yang dimaksud dalam hadis ini bukan ummiyah yang tercela, tapi sifat yang terpuji dan sempurna. Min wujuh, dari beberapa sisi. Yang pertama, min jihatil istighna' anil kitab wal hisab. Dari sisi kita tidak lagi membutuhkan tulisan, tidak pula perhitungan. Ya. Kenapa? Karena melihat itu lebih jelas daripada menghitung. Yang namanya menghitung bisa salah. Tapi kalau melihat tidak salah. Ya. Wa min jihati anal kitab wal hisab huna yadkhuluhumal khalat. Yang kedua, bahwa menulis, mencatat dan menghitung itu bisa terjadi padanya kesalahan, kata beliau. Berbeda dengan melihat hilal. Sehingga kata beliau dari sini, ya, yang dimaksud dengan inna ummatun ummiyah itu bukan ilat. Akan tetapi ummiyah yang dimaksud di sini ummiyah yang menunjukkan kepada kesempurnaan. Artinya, ya, kita tidak membutuhkan tulisan, tidak pula hitungan, karena kita sudah dicukupkan dengan yang lebih jelas dari itu, yaitu melihat hilal. Ini tampak dari sini, Pak, ya, perkataan mereka bahwa dulu Nabi SAW tidak pakai hisab itu ilatnya karena ummi. Salah besar pemahaman seperti itu, saudaraku seiman rahimani rahimakumullah jami'an.